Berkebun itu se-enjoy mungkin, sepraktis mungkin. Kita cuma punya waktu yang pagi cuma sebentar. Paling yang totalitas itu weekend. Banyakan pekerja, terutama pekerja urban di Jakarta kan kita hidup di hutan beton gitu ya. Karena orang kita urban, kemudian kita pengen yang praktis. Kalau masak lama, kemudian belanja ribet, makanya banyak orang yang lebih memilih makanan-makanan yang junk food dan sebagainya. Kemudian di kantor sampai seharian, pulang telat gitu. Jadi ya siklus hariannya lebih kantor rumah. Belum lagi weekend orang sekarang lebih banyak ke mall. Kalau berkebun mengurangi lah, meminimalisir dampak hanya kita berinteraksi antara kantor, mall dan sebagainya. Kita lebih mengenal alam sedikit demi sedikit. Pangan itu kan yang sebenarnya membantu kita, apa istilahnya, setelah kita makan itu kan apa yang membentuk tubuh kita gitu ya, karakter dan sebagainya. Makanya kalau kita menanam sendiri, jadi kita tahu proses dari benihnya seperti apa, tumbuhannya, kemudian perawatannya seperti apa. Jadi apa yang kita makan itu yang kita ketahui gitu. Nah itu bagi saya penting karena kita makan hampir 3 kali setiap hari gitu ya. Dan kalau kita bisa memastikan apa yang kita makan, tentu kita juga peduli pada tubuh kita. Kalau menghemat itu, iya ya itu bonus ya kalau bagi saya ya. Yang paling penting sih berkebun selain kesehatan juga kebahagiaan. Karena banyak faktor berkebun itu menurut beberapa penelitian bisa menumbuhkan hormon senang gitu ya. Berkebun ternyata setelah kita punya Instagram, banyak orang tertarik memfollow dan sebagainya. Mereka jadi terinspirasi juga. Wah ternyata berkebun tuh asik gitu. Kalau punya rumah ternyata nggak perlu luas, karena selalu tanya luas kebunnya berapa sih, tanamannya banyak gitu. Luas kebun yang kecil ternyata bisa berkebun. Saya sih kalau mereka mau pemula wilayah sekitar Jabodetabek, saya bisa bantu biasanya bagi benih gitu. Benih paling gampang paling bayam, kangkung itu dulu. Nah, saya sih berharap dari mereka trial sedikit demi sedikit, mereka jadi ketagihan banyak.
Jadi kita mau panen ini ada beberapa tanaman di kebun yang bisa istilahnya selalu kita panen gitu tiap hari kan. Namanya juga kebun rumah. Ada beberapa yang harus ready untuk dipanen. Ada beberapa yang mungkin seasonal gitu ya, menunggu berapa bulan, 3 bulan. Tapi kita selalu tanam ada yang bisa dipanen. Nah ini kita akan panen beberapa yang ada di kebun. Kebetulan ini mendung ya, hujan gerimis dari pagi. Agak gloomy gitu, agak sendu gitu. Berkebun kan kapan aja, mau tengah malam pulang kerja juga. Ya ini seledri, cuman ini varian seeds dari impor gitu. Jadi ukuran seledrinya lebih besar daripada ukuran seledri yang lokal. Cuman memang bedanya di taste-nya ya, di rasanya. Kalau yang seledri lokal mungkin lebih terasa, kalau seledri impor besar tapi kurang begitu terasa. Jadi memang kalau konsep berkebun bagi saya sih memang ada beberapa tanaman yang saya sebutkan tadi, ada yang bisa ready, misalkan ini seperti kangkung, seledri ini kan dia bisa hanya potong, panen sistem potong dan nanti akan tumbuh lagi. Jadi ketika kita butuh misalkan mau buat sup, mau bikin jus dari seledri, tinggal kita potong. Jadi nunggu 5-6 bulan nggak ada masalah karena setelah itu kita bisa terus continue memproduksi gitu.
Kita panen, ada lagi di sini cincau ya. Jadi cincau ini ada macam-macam jenisnya. Yang saya punya kebetulan cincau yang tidak berbulu dan dia kecil. Ini ya daunnya yang kita panen. Nanti kita panen daunnya, terus kita bikin masakan gimana ya. Nah, kita ambil daun yang udah agak tua. Oh, yang tua justru ya? Iya. Karena kan ini justru klorofilnya ya yang bagus. Nah, untuk 1 gelas mungkin sekitar, kita kalau daun ini butuh sekitar mungkin 10-an lah ya, 10 daun. Nah, beberapa orang menggunakan cincau ini untuk hiasan di carport di rumahnya karena dia terus menjalar. Jadi ini rumah saya ada di BSD City di Serpong. Memilih tinggal di sini sebenarnya by accident aja ya, karena setelah saya pulang dari studi, kemudian ternyata menikmati suasananya yang tidak begitu rame gitu ya. Suasananya nggak jauh beda ketika saya tinggal di luar dulu, jadi lebih nyaman aja tinggal. Sekarang kan aktivitas sehari-hari saya di Jakarta, di daerah kawasan Mega Kuningan. Justru makin menikmati tinggal di BSD itu, walaupun harus jauh, naik kereta dulu sekitar 1 jaman gitu ya. Tapi justru ketika pulang seperti pulang ke rumah. Saya besar di lingkungan pedesaan yang kalau sekitar rumah saya banyak sawah gitu. Jadi ketika pulang di sini benar-benar seperti rumah karena masih tenang, nyaman, sepi, terus kemudian banyak suara binatang, belalang dan sebagainya. Kakek nenek saya petani gitu. Cuman generasinya berhenti di ayah dan ibu saya yang lebih bekerja formal gitu. Nah, sedikit mengenang masa kecil karena dulu sering diajak kakek nenek ke sawah, ke kebun gitu. Nah, kebetulan kita punya lahan yang kecil begini, saya pikir daripada saya tanam tanaman hias aja, yang mana perawatannya juga sama, harus motong rumput, harus mupuk dan sebagainya, saya pikir kenapa saya nggak tanam dengan tanaman yang bisa kita konsumsi gitu.
ini cabai rawit. Kita mau masak tumis tempe, kacang panjang dan daun basil. Kalau saya biasanya tiap pagi itu kita sebelum berangkat kerja ya, kita siangi dulu rumput, kemudian untuk beberapa tanaman yang masih dalam tahapan penyemaian itu biasanya kan kita nggak langsung kena sprinkler kita itu, tapi kita siram secara manual. Ya pasti nikmatnya berkali-kali lipat gitu ya. Karena saya yakin masakan sendiri pasti lebih enak daripada ini, karena usahanya ada gitu. Kita tahu prosesnya dari pertama kali kita menyemai, kemudian menanam, merawat, panen, kemudian masak sendiri gitu.
Kalau saya biasanya makannya lebih banyak daripada makan di luar. Aduh, pertanyaannya mikir dulu nih jawabnya. Alam kan menyediakan segalanya buat kita ya, dari makanan gitu, kemudian udara gitu. Jadi untuk menjadi sehat itu kan bukan cuman tergantung pada kita mengolah organik gitu, tapi kalau udara polusi tetap ada ya sama aja. Dari berkebun kita jadi lebih menghargai gitu ya, makanan tidak membuang berlebih-lebihan gitu ya. Terus kemudian kita dapat udara segar dari tanaman, kemudian menularkan ke teman, ke karib.